balok. Nah, kebetulan minggu yang lalu saya berikan PR. Mudah-mudahan hari ini kita bisa cek bersama PR-nya. Saya akan membuka file dari salah satu mahasiswa yang sudah mengirimkan ke saya. Ini baru saya buka emailnya. Ya, ini ada file dari miliknya Mas Karisma Primadia Karisma. Oke, coba saya buka. Saya buka file ya. Kemudian satu lagi untuk melihat sejauh mana kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan. Yang satunya ini miliknya Rahadian Wisnu Jati. Rahadian Wisnu Jati. Rahadian Wisnu Jati, coba saya buka filenya. Rahadian Wisnu Jati. Itu aja. Belum nampak. Belum nampak. Kemudian satu lagi punyanya Mas Primadia Karisma. Sebagai pembanding saja. Sebagai pembanding saja. Oke.
Coba kita share ya, untuk melihat, nanti kita lihat bersama hasil kok berempat. Saya nampakkan dulu tuh, kemudian saya share window. Nah, ini sudah ada. Saya share. Nah, ini soalnya sudah nampak nggak di kalian? Tuh belum ya, belum nampak. Oke. Sudah, Pak. Oh, sudah nampak ya, Mas? Sudah kelihatan. Oke, kalau sudah nampak, mari kita cermati bersama. Soalnya kalau AB ada beban 150 kN ya, 150 kN. Nah, ini coba saya lihat, jaraknya 2 meter dari tumbuhan A, 3 meter dari B. Cuma di sini menempatkannya ini kok posisinya tidak tepat ya. Ini harusnya posisinya adalah ini 2 meter, itu berarti letaknya harusnya di sini. Nah, harusnya di sini. Nah, ini 150 kilonewton ya. Ini salah posisinya aja ini ya. Harusnya ini di sini 150 kilonewton. Ya. Kemudian langkah pertama mencari reaksi. Ya, reaksi di A berapa, reaksi di B berapa. Reaksi pada tumbuhan. Untuk menghitung reaksi di A, jumlah momen terhadap tumbuhan B sama dengan 0. Oke, berarti di sini ada reaksi RAV ya. Ada RAV. Ya, RAV kali jaraknya ke tumbuhan B 5 kali 5, betul. Kemudian ini ada beban 150 kilonewton karena arahnya berlawanan arah dengan RAV, berarti tandanya berlawanan, tadi minus. 150 kali 3 jaraknya ke B, oke, sudah betul. Dengan 0 sehingga diperoleh RAV 90 kilonewton. Oke, betul. Kemudian untuk mencari reaksi di B, jumlah momen terhadap tumbuhan A sama dengan 0. Oke, berarti RDV kalau diberi tanda negatif boleh kalikan 5, tapi yang 150 arahnya berlawanan berarti tandanya harus berlawanan, sehingga di sini menjadi plus 150 kali jaraknya ke tumbuhan A 2 meter. Oke, diperoleh RVV 60 kilonewton, betul. Oke. Kemudian menghitung momen. Nah, momennya di A0, di B0, kemudian di C. Nah, momen di C itu di sini. Nah, di C adalah RA kali jaraknya ke tumbuhan C, berarti RAV kali 2. Kalau dihitung dari kiri, dihitung dari kanan juga boleh, sama dengan RBV ya, RBV kali
jaraknya ke titik C 3 meter ya, ini 3 meter. Hasilnya pasti sama ya, kalau dari kiri 90 kali 2 berarti 180 km meter. Dari kanan pun sama, 60 kali 3 180 kN meter. Berarti untuk perhitungan reaksi dan momen sudah benar. Nah sekarang kita cek bentuk penampang dari balok api ini adalah seperti pada gambar. Nah, seperti pada gambar. Pada gambar yaitu berbentuk T, profil T, di mana sisi bawah ini 40 cm, sisi atasnya 70 cm. Kemudian bagian atas ini tebalnya 20 cm ya. Kemudian kita untuk mencari letak titik berat dari penampang ini kita buat referensi atau acuan, yaitu sisi bawah. Ini kita buat sisi bawah. Ini sisi bawah. Kemudian sisi kiri. Nah, ini ada sisi kiri dan sisi bawah ya. Ini referensi aja, ini hanya untuk referensi memudahkan. Ini sisi kiri. Nah, kita sudah punya referensi. Kemudian penampang ini kita bagi menjadi dua bagian, betul. Bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 luasnya adalah 20 kali 70, 1400. Oke, sudah betul. Ya. Kemudian bagian 2 luasnya 40 kali 65. 40 kali 65 adalah 2600. Oke, nah, nanti tinggal dicek aja pakai kalkulator. Saya buka kalkulator. Ya, 40 kali 65. Rp2.600. Oke, betul. Kemudian dari sisi kiri. Nah, dari sisi kiri ini ada bagian 1, titik beratnya bagian 1 sendiri di sini. Ini bagian 1 ya, TB1 namanya, TB1 ya, TB1. Ini TB2. Nah, TB2 TB2. Nah, TB1 jaraknya ini kita mulai dari sisi kiri ya. Dari sisi kiri berarti setengahnya 70. 35 sudah betul. Oke. Kemudian TB2 jaraknya dari sisi kiri di sini jaraknya tetap 35 ya. Oke, betul. Nah, sekarang terhadap sisi bawah, ini sisi bawah. Nah, sisi bawah ini. TB1 jaraknya berarti ini kalau dari atas sampai bawah itu jaraknya 85. Karena TB1 itu letaknya di sini berarti 85 dikurangi 10. Harusnya 75 ya. 85 ini 65 ini 20. 85 dikurangi 10, 75. Nah, ini kok bisa 42,5. Nah, ini ada kesalahan ini mungkin ya. Harusnya 75. Kemudian yang TB2 jaraknya dari sisi bawah berarti 65 dibagi 2, 32,5. Sudah betul. Nah, sekarang kita kalikan
luas kalikan jarak, ya, statis momen yang 1400 kalikan 35, hasilnya 1400 kali 35 kali 35 49.000. Oke, betul. Kemudian 2.600 kali 35 91.000, betul. Nah, ini. Kemudian untuk terhadap sisi bawah, A kalikan jaraknya 1400 kali 75. 1400 kali 75. Nah, hasilnya harusnya 105.000. Nah, ini harusnya 105.000. 105.000. Nah, kemudian yang bawahnya ini 2.600 kali 32,5. Kita hitung 2.600 kali 32,5 kali 32,5, 84.500, betul. Nah, ini sudah betul. Ini sudah betul. Oke, sekarang masing-masing kita jumlahkan untuk statis momennya. Untuk yang terhadap kiri kita jumlahkan, kita di 49.000 ditambah 49.000 ditambah 91.000. Ya, hasilnya 140.000. Oke, sudah betul. 140.000. Oke. Nah, yang terhadap sisi bawah kita jumlahkan 105.000, 184.500, 189. Nah, ini jumlahnya harusnya 189.500. Satuannya di sini sentimeter, pangkat 3, ya. 3. Pusat berat dari penambang ini terhadap sisi bawah, terhadap sisi bawah atau Y, ya. Y itu sama dengan statis momen jumlahnya total 189 500 dibagi jumlah luas total. Jumlah luas totalnya adalah 4.000. 4.000. Sentimeter pangkat 3 dibagi sentimeter kuadrat berarti diperoleh sentimeter.
Hasilnya berapa itu? Coba kita hitung. Dibagi 189.500 dibagi 4.000. Hasilnya 47,375 ya, hasilnya 47,375. Letak titik beratnya, kalau dari sisi kiri ini 35 cm ya. Kalau dari sisi bawah itu 47,375. Nah, itu tepat, jaraknya adalah 35, berarti tetap di tengah. Dari kiri kanan di tengah. Kemudian yang ini 47. Nah, ini sendiri 32,5, berarti di atasnya titik berat 2. Karena titik berat 2 ini jaraknya dari bawah setengahnya 65, 32,5. Sementara ini 47,375, berarti posisinya mestinya di atasnya. Nah, di atasnya berarti ini adalah sumbu X baru ya, sumbu X baru yang jaraknya ini ke bawah itu adalah 47,375. 47 375. Nah, sekarang kalau dari sisi bawah 47,375, berarti dari sisi atas ini jaraknya adalah 85 dikurangi ya, 85 kan tinggi total ini 85 dikurangi 47,375. 85 dikurangi 47,375. Hasilnya adalah 37,625. 37 ini 37,625. Ya, 37,625. Nah, ini kita sudah mengetahui letak titik berat dari masing-masing sisi atas dan sisi bawah, sehingga YA-nya, nah ini YA-nya, ini YB-nya, ya. YA-nya kita sudah dapatkan 37,625 ya. Nah, cm. Nah, sekarang karena sudah tahu YA-YB-nya,
kemudian ini D1, artinya bagian jarak titik berat bagian 1 ke sumbu X baru, dan di sini ada D2 ya. Nah, ini ada D2. Nah, D2-nya ini 47,375 dikurangi jaraknya titik berat 2 ke sisi bawah, ini tadi 32,5. Berarti diperoleh 47,375 dikurangi 32,5. 14,875. Nah, ini 14. Koma 875. Kemudian D1-nya, jarak titik berat bagian 1 ke sumbu X barunya adalah ini ke atas tadi, YB-nya tadi 37,625. Nah, dikurangi jarak TP1 ke sisi atas ini tadi 10, berarti 37,625 dikurangi 10, 27,625. Ini 2, 6. Nah, ya, momen inersia, momen ini salah ya. Ini, tolong yang lainnya kalau seperti ini tolong dibenarkan dulu, D1, D2-nya berapa ya. Kemudian untuk momen inersia dari penambang ini terhadap sumbu X baru, Nah, rumusnya untuk momen inersia dari penambang sendiri terhadap sumbu X yang melalui titik beratnya sendiri adalah 1/12 BH pangkat 3. Ya, 1/12 BH pangkat 3. Sehingga bisa dihitung untuk bagian 1 ya, ini bagian 1, ini bagian 2, ini IX-nya ya. IX-nya ya. Bagian 1 1/12 BH pangkat 3, 1/12 kali B 70 kali H 20 pangkat 3. Ini 1/12 kali 70 kali 20 ya, pangkat 3. Kemudian bagian 2, X-nya sendiri bagian 2 ini adalah 1/12 BH pangkat 3. 1/12 kali 40 12 kali 40 kali 65 ya. Ini 65 pangkat 3 ya. Ini tingginya 65 pangkat 3. Nah, kita hitung berapa ya. Berarti di sini sama dengan ya, di sini sama dengan berapa. Kemudian A ya, A-nya berapa?
kemudian D-nya berapa? A-nya yang satu tadi 1400 ya. Jadi 1400. Kemudian D-nya tadi D1 D1-nya 27,625. 27,625. Susah menulis pakai kursor, susah. Oh, pakai ini aja yang lebih bagus. Ini luasnya tadi 2600. Nah, kemudian ini D-nya tadi berapa? 14,875. 14,875. Oke. Sekarang A di kuadratnya berapa? A di kuadratnya A kali B ya, kuadrat. Sini kita hitung hasilnya ya. 27,625 kali 27,625 kuadrat O kali luasnya 1400. Boleh 1,068 396 875 ya. Iya. Ya. Dan yang berat 14,875 kali 14,8 14,875 kali 14,875 kali 2600 hasilnya 575 290,625 ya. Tuh, kemudian sekarang yang ini kita hitung dulu, ini tadi belum ya. 1/12 70 20 kali 20 kali 20 kali 70 dibagi 12 hasilnya 46,6.
4666,6. Dan yang bawah, yang bagian 2 65 kali 65 kali 65 kali 40 dibagi 12, 9, 15,416,6. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghitung IX barnya, ya. IX barnya. Sekarang kita menghitung IX barnya, ya. IX bar sama dengan rumusnya IX1, ya. IX1 itu ini, IX1 tambah ini di 1 kuadrat A kali di 2 kuadrat di 1 ditambah I X bagian 2 tambah A, ini tadi A1, ini A2 kali di 2 kuadrat. Nah, sama dengan kita baca kalkulator. Empat enam 666,6 ditambah 396,875 ditambah 9154 16,6 ditambah 575 290,625. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Saya tuliskan sisanya. Mana tadi? Ya. Hanya masukkan angkanya 27700,4 ya. 9,4. Oke, sekarang sudah ketemu ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita nggak usah menghitung Y-nya karena kita lihat bebannya. Bebannya itu, nah ini bebannya kan tegak lurusnya terhadap sumbu X. Nah, bebannya kan ini. Nah, bebannya kan 150 kN ini kan tegak lurusnya terhadap sumbu X. Jadi kalau dilihat dari samping, ya dilihat dari samping itu, nah bebannya itu kan di sini.
Ini kebanyakan yang saya sampaikan ini 150 itu ini tegak lurus terhadap sumbu X ini, sehingga momen inersia yang dihitung hanya momen inersia terhadap X bar ini. Nah, jadi yang digunakan yang ini. Nah, ini. Gak usah menghitung Y-nya, buang-buang waktu. Nanti kalau ujian cuma buang-buang waktu aja. Nah, makanya nggak usah dihitung. Dilihat bebannya tegak lurus terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu X, berarti yang dihitung IX-nya. Nah, sekarang karena momennya sudah tahu, Y-nya sudah tahu, I-nya sudah tahu, maka tekanan lentur bisa dihitung. Untuk sisi atas tinggal menghitung Y-nya Y atas, ya, Y atas. Tinggal dihitung Y atas ini ya. Ini nanti pakai Y atas. Tekanan lentur sisi atas sama dengan M kali YA di atas dibagi momen inersia X bar, ya, ingat X bar. Nah, tinggal masukkan aja angkanya, momennya berapa. Jadi udah dihitung 180 kilonewton. Nah, berarti 180 kilonewton jadikan newton 10 pangkat 3. Newton meter jadikan milimeter 10 pangkat 3, berarti menjadi 10 pangkat 6. Y-nya di atasnya tadi berapa? Di atasnya tadi kita lihat di gambar 37,625 ya. Ini Y atasnya ini 37,625 itu cm, kalau dijadikan milimeter berarti 376,25. 376,25 37 6,25. Nah, ini tadi adalah newton ya kali milimeter kuadrat. Dibagi, nah ini nanti milimeter pangkat 4, momen inersianya itu milimeter pangkat 4. Nilainya 2,6,0,5770 57 susah ngetik lagi ini 770 nolnya 2 kali aja 0,7. Nah, kita budget kalkulator. Budget kalkulator. Seratus 80 23 kali 376 376,25 dibagi 260 260 5770 5770,7 ya, sentimeter pangkat 4. Nah, untuk menjadi milimeter pangkat 4 berarti kalikan 10 pangkat 4 ya.
dibagi 10 pangkat 4 sama dengan 2,559 ya. 2,559 2,599 ya. Susah. Newton ingat satuannya jadi Newton per milimeter kuadrat. Nah, atau MPa ya, atau MPa megapascal. Nah ini karena sisi atas, berarti sisi atas itu tegangannya adalah tegangan tekan ya. Ini dikasih tegangan tekan ya. Tekan ya, ditulis tegangan tekan. Karena momennya momen positif. Kemudian sisi bawah saja Y-nya Y bawah ya. Y-nya Y bawah. Y-nya diganti Y bawah. Y-nya diganti Y bawah. Y bawahnya tadi sudah dihitung. Y bawahnya tadi 47. Ini 47. 47,375. 47,375. Hasilnya langsung saya hitung aja ya. Terus 80 kali 376 kok 376 ya. GB-nya tadi berapa? 47. Empat 47,375. 47,375. 47,375. 47,375 kali 182 60 260 577 0,7 temannya 3,272. Nah, ini hasilnya 3 bayar 3,8 3,8
Oke, mic saya tadi ternyata bermasalah sehingga tidak ada suaranya. Mudah-mudahan sekarang sudah ada suaranya dan sudah muncul lagi. Apakah ada pertanyaan dari PR yang kita bahas tadi? Oke, sekarang kita lanjutkan kita lanjutkan tekan geser ya, tekan geser, tegangan geser. Nah, tekan geser. Jadi dalam balok yang dibebani biasanya ada momen, BMD, ini namanya BMD, mungkin momen diagram, dan juga ada SFD, shearing force diagram. Nah, dari BMD ini, dari momen ini kita akan mendapatkan tegangan lenturnya, ya, tegangan lenturnya. Kemudian dari SFD, shearing force diagram ini, kita akan mendapatkan tegangan geser, ya, tegangan geser. Tegangan geser dari penampas. Ini lentur. Di tegangan geser. Nah, kalau tegangan lentur tadi rumusnya MY per I. Nah, kalau tegangan geser sebetulnya
rumusnya sama dengan D ya, kalikan A kalikan Y ya, dibagi B kali I. Nah, ini rumusnya untuk tekan geser. Jadi D ini adalah gaya gesernya. Jadi kalau ini namanya D. Nah, ini D gaya geser tangan ya. Ini D. Ini adalah D gaya geser rintang ya. D itu gaya gesernya. Terus shearing force ya, gaya geser. Kemudian A ini luas yang ditinjau dan Y jarak titik berat luas yang ditinjau ke sumbu netral B lebar luasan yang ditinjau dan I momen inersia seluruh penambang terhadap sumbu netral. Momen inersinya seluruh penambang terhadap sumbu netral atau sumbu X bar. Ini tekan geser, satuannya sama, Newton per milimeter kuadrat atau megapascal, jadi sama. D itu ada yang sering memberikan simbol Ki ya, kadang ada yang beri simbol Ki, jadi maksudnya sama. D atau I itu adalah gaya geser yang diperoleh dari diagram shearing force diagram ya. Shearing force diagram. Nah, untuk mendapatkan tekan geser yang maksimum, maka D-nya dipilih D yang maksimum terbesar. Sama seperti pada tegangan lentur, untuk mendapatkan tegangan lentur yang maksimum, maka dipilih momen maksimum, momen terbesar. Sama prinsipnya.
Nah sekarang kita coba terapkan pada balok HP yang berpenampang 4 persegi panjang, ya, 4 persegi panjang. Bagaimana rumus tegangan besar yang kita dapatkan? Dan penampang 4 persegi panjang. Nah sekarang kalau kita lihat pada penambang 4 persegi panjang, ini bagian yang diarsir ini yang akan kita tinjau tegangan gesernya, ya, tegangan gesernya. Berarti kita mencari luas yang ditinjau A. Nah, berapa ini A? A luas yang ditinjau sama dengan luas yang ditinjau, ya. Luasan ditinjau. Nah, luasan ditinjau berarti A-nya sama dengan tebalnya kalikan lebarnya. Ini lebarnya ini adalah B, tebalnya adalah A per 2 min Y. Ini berarti B kali A per 2 dikurangi Y. Ini luasnya.
luas. Jadi yang diarsir ini, yang ditinggi ini adalah tebal kali lebar. Tebalnya ini adalah tebalnya ini adalah H/2 ini dikurangi Y. H/2 dikurangi Y. Oke. Kemudian Y stripnya. Y stripnya jarak titik berat luas yang ditinjau ke sumbu netra. Nah, titik beratnya di sini. Titik beratnya kan di sini. Ya, ini berarti setengahnya. Nah, sehingga jaraknya titik berat ini ke sumbu netral ini yang disebut dengan Y strip, ya. Y strip ini Y strip itu adalah H/2. Ini kan tingginya H/2. Jadi Y strip itu tingginya ini dikurangi setengahnya tepat. Setengahnya tepat. Tingginya H/2 dikurangi setengahnya tepat. Tebalnya kan ini. Nah, setengah dikurangi setengahnya tebal. H/2 min Y. Berapa ini? Ini berarti H/2 kurangi H/4 ya plus Y/2. Iya. Nah, ini sama dengan ya, H/2 min H/4. Ini sebenarnya kan 2H/4. 2 kurangi 1, 1. Berarti ini sama dengan H/4 plus Y/2. Atau juga bisa ditulis setengah H/2 plus Y. Ini bisa juga. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Ya. Kemudian I-nya. Nah, I-nya berapa? I-nya itu 1/12 I kali H/3. Ini I-nya. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing. Sehingga akan kita peroleh tegangan inisialnya sama dengan D-nya tetap, berarti misalnya kayak tentang D atau I sama saja, hanya kita ganti dengan B kali H/2 min Y. B kali H/2 min Y. Kemudian kalikan Y barnya adalah ini, berarti kali setengah H/2 plus Y. Nah, dibagi B kali 1/12 B tambah 3. Dan kita ingat waktu SMP, kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu sebenarnya kan sama dengan A plus B kali A min B. Jadi A plus B kali A min B itu sampai A kuadrat min B kuadrat. Ini kita ingat waktu
SMP. Ya. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Di sini ada A plus B, A min B. Berarti sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Nah, kita tulis di sini. Ini menjadi D kali B kali setengah. Nah, ininya kita terapkan tadi. A per 2 kuadrat minus B kuadrat. Nah, ini. Dibagi B kali seper 12 B kali A dengan 3. Nah, sekarang ini ada yang bisa dicoret. Ini B dicoret. Nah, sudah dicoret, nanti akan diperoleh terus kita peroleh D kali setengah kali H kuadrat per 4. Ini H kuadrat per 4 min Y kuadrat. Nah, dibagi seper 12 B kali 3. Nah, Y kuadrat ini sebetulnya sama dengan 4. Y kuadrat dibagi 4 kan sama. Y kuadrat itu 4, Y kuadrat dibagi 4 sama. Sehingga kalau ini saya tulis dengan ini, tulis dengan itu, maka akan diperoleh sama dengan D kali setengah kali H kuadrat per 4 min 4 Y kuadrat bagi 4. Nah, dibagi per 12 di tengah. Nah, ini bisa ditulis. Ini angka 4-nya kita keluarkan, seperempatnya ini. Jadi menjadi D kali setengah kali seperempat kali H kuadrat minus 4 Y kuadrat. Nah, setengah kali seperempat kan /8. Ini /12. Seperempat kali setengah /8. Ini menjadi /8
kali C kali A kuadrat per Y kuadrat dibagi per 12 ini sama dengan per 12 dinaikkan ke atas kan menjadi 18 per 8. 18 per 8 itu kan sama dengan 3 per 2 ya. Ini dibagi 4, 3, ini dibagi 4, 2. Berarti sama dengan 3 per 2 kali C kali A kuadrat min 4 Y kuadrat dibagi B A pangkat 3. Ini persamaan tegangan gesernya adalah ini. Nah dari sini persamaan ini yang akan kita perhatikan adalah ini adanya Y kuadrat ini. Y kuadrat. Y kuadrat. Adanya Y kuadrat. Nanti akan membedakan diagram dari tegangan geser terhadap tegangan lentur. Ya, kalau tegangan lentur itu kan cuma NY kali dibagi I. Y-nya pangkat 1. Karena pangkatnya 1, maka grafiknya berupa garis lurus. Sehingga diagram tegangan lenturnya tadi, kalau digambar diagramnya adalah garis lurus. Nah, kalau tegangan geser, di sini Y-nya pangkat 2. Kalau Y-nya pangkat 2, itu artinya persamaannya berupa garis lengkung, ya, garis lengkung parabolis, ya. Itu pelajaran di SMP, garis lengkung parabolis. Sehingga nanti kalau digambarkan di penampang persegi panjang itu diagram tegangan gesernya adalah akan diperoleh nanti berikut saya gambarkan. Coba sekarang kita amati. Mulai dari sisi paling atas. Nah, sisi paling atas ini, di atasnya ada luasan dak. Kalau tidak ada berarti luasannya adalah 0 pada sisi atas, sisi paling atas. Lalu kemudian ini ya, C kali A kali Y bagi B kali Y. Nah, A-nya mestinya 0. Kalau 0, otomatis tegangan gesernya sama dengan 0. Sekarang pada sumbu netral, pada sumbu netral ini nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya berapa? Pada sumbu netral nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, karena di sini kan berarti posisinya Y-nya sama dengan 0.
Kalau Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka rumus ini, ya, Y-nya sama dengan 0, dimasukkan di rumus ini, akan diperoleh tegangannya sama dengan Y-nya 0, berarti 3/2 kali D kali H kuadrat, 3/2 kali D kali H kuadrat bagi BH pangkat 3. Nah, berarti tegangannya sebesar 3/2 H kuadrat ini H pangkat 3, berarti dibagi B kali H. Nah, ini pada sumbu netral. Sehingga nanti diagram tegangan gesernya itu akan diperoleh dengan gesernya akan diperoleh pada sisi paling atas itu 0, pada sumbu netral adalah 3/2 D dibagi BH. Nah, ini maksimumnya, ini bukan geser maksimumnya. Dan di sisi bawah karena ini bentuknya simetris, di sini juga 0. Nah, nanti yang dimaksud diagramnya berubah, lengkung itu adalah ini. Nah, ini berubah lengkung trapezoid. Nah, ini makanya ini disebut dengan lengkung. Nah, lengkung trapezoid. Nah, bedanya sini, ini diagram tegangan geser, ini namanya diagram tegangan geser. Diagram tegangan geser. Ini berupa lengkung parabolis, ya. Ini lengkung, ini lengkung parabolis. Ini maksimalnya di sini 3/2 diperlihat di pada sumbu netralnya, Nah, kalau di diagram tegangan gas lentur, itu kan gambarnya kan garisnya kan lurus. Nah, kemarin kan ini garisnya lurus. Nah, ini tegangan lentur sisi atas, ini tegangan lentur sisi bawah. Nah, ini kalau di sini nolnya di tengah, terus simetris, dan ini berubah garis lurus karena linier, ya. Linier itu kan rumusnya MJ/I. Nah, Y-nya ini pangkat 1, kalau ini Y-nya pangkat 2. Ini yang membedakan. Kalau tegangan geser, nolnya justru di paling atas dan paling bawah. Kalau pada tegangan nolnya pada sumbu netral. Ini perlu dipahami. Oke, untuk contohnya nanti kita lanjutkan pada jam 14, ya. Untuk contohnya nanti kita lanjutkan pada jam 14.
Kalau ada yang tadi belum bersensi, silakan menyebutkan namanya dan nomor. Pak, maaf Pak, Haikal Emil Pak, Nomor absen 1 belum kalau absen. masih ada yang belum Unggul Dayana Pak, presensi 21. Bapak Haikal absen 1 Pak. Nomor 1. Ya, bentar. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Sebentar ini Presensi 21 Pak. Baru mulai ya. Di nomor 1 Haikal sama 21 nggih. 21 tadi siapa Mas? Nunggu si masternya. Unggul Pak. Buka lagi. Oh nggih, Mas Unggul, Mas Haikal. Saya Pak, Ardian Wicaksana 66. Nomor berapa Mas? 66 Pak. Oh nggih, 66. Nomor 1, nomor 21, nomor 66. Ya. Sebentar ini baru proses. Iya Pak, Iqbal Yogi, absen 15. Oke, sebentar Mas ini si masternya. Nah, ini si masternya sudah nambah nomor 1 tadi Mas Haikal. Oke, Mas Haikal. Ya, dan saya klik tuh nomor 21. Tuh yang nomor 21 itu Mas Unggul. Oke, sudah Mas Unggul. Itu nomor 66. 66. Ardian Wicaksana ya? Iya Pak.